Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wulandari dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3, yaitu networking model. Yang akan kita bahas yang pertama konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation of TCP dan IP models, dan yang terakhir OSI layers model. Pertama, konsep networking models. Networking models adalah bagaimana sebuah vendor dapat berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking yang tersedia ada dua, yaitu LCP atau IP model dan OSI model. Setiap vendor juga membuat networking modelsnya sendiri. Pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SMA. Vendor lain juga membuat networking modelsnya sendiri. Setiap vendor menggunakan jaringan yang sama agar mereka dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Berikutnya, TCP/IP models. TCP atau IP adalah sebuah protokol agar sebuah komputer yang berbeda network dapat terhubung dan saling berkomunikasi. TCP atau IP models terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real network TCP atau IP models lebih mudah dibagi menjadi 5 layers. Di sini saya mempunyai di sini adalah OSI model dan TCP/IP model. Nah, OSI model terdiri dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sedangkan TCP/IP model hanya network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Selanjutnya, application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka aplikasi, di mana application layer ini dapat mengatur atau mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh service application layer adalah HTTP saat membuka sebuah halaman atau web server, POP3, SMPT, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Berikutnya, transport layer. Fungsi transport layer adalah memberikan atau menyajikan servis kepada application layer untuk transfer data. Terdapat 2 jenis protokol transport layer yang umum digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error, sedangkan UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi-aplikasi lain yang memerlukan banyak data. Lanjut, fungsi transport layer adalah untuk menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP digunakan untuk streaming video, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism, yaitu mekanisme pemulihan kesalahan atau error recovery mechanism. TCP atau IP adalah serangkaian proses yang digunakan terutama Transmission Control Protocol atau TCP untuk memastikan pengiriman data yang terkendal, berurutan, dan bebas kesalahan melalui jaringan yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara internet. Selanjutnya, network layer. Salah satu contoh network layer adalah IP. IP memiliki 2 fitur penting, yaitu routing dan addressing yang berguna untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur
dan juga setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik. Berikutnya, data link physical. Data link adalah protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah frame check, sequencing atau RCS, yaitu error detection mechanism, mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address atau MAC address. Physical mendefinisikan cabling pada sebuah jaringan atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Berikutnya, encapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan menambahkan header pada data setiap layer, sedangkan decapsulation adalah sebaliknya. Name of TCP atau IP message. Application layer sama dengan data, transport layer data plus stop header segment, network layer data plus TCP header plus IP paket, data link layer data plus TCP header plus IP plus DL header dan DL trailer frame. OSI model. Untuk saat ini model yang lebih sering digunakan adalah TCP atau IP dibandingkan OSI lainnya karena lebih maju di sisi protokolnya. Namun, OSI juga masih digunakan karena mudah dipelajari dan dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor telah memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, sangat besar. Banyaknya vendor tersebut, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 dengan nama OSI, Open System Interconnection, juga bisa disebut dengan OSI 7 layer. Selanjutnya, OSI model. Terdapat 7 layer OSI model, yaitu yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Dari ketujuh layer tersebut lalu dibagi lagi menjadi dua, yaitu lower layer berkaitan dengan interface dan communication section. Layer berkaitan dengan bagaimana data tersebut mengalir. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.